qila li Abi Yazid wa qad kushifa lahu 'anil malakuti wa ajabihi. Jadi suatu saat Abi Yazid ini oleh Allah Ta'ala dibuka penglihatannya, kasyaf ya. Kasyaf itu mampu melihat dimensi lain dari alam semesta beserta isinya ini. Jadi bisa melihat alam malakut, alamnya para malaikat, dan seluruh keajaiban-keajaiban yang ada di alam malakut itu. Terus ditanya, hal istahsantahu, apakah engkau merasa senang dengan alam-alam ini? Artinya kalau kita kan, karena kita masih perspektifnya kan akal, maka kalau dibawa ke dimensi lain kita pasti senang. Karena perspektif kita perspektif akal. Apalagi bisa tahu kepada hal-hal yang akan datang yang sifatnya prediktif. Maka semua itu membuat kita senang. Kenapa? Karena kita masih berada pada fase senang dengan kesaktian, senang dengan karomah. Ada orang bisa jalan di atas air, akhirnya ada orang zikiran untuk bisa berjalan di atas air. Ada orang pengen ketemu dengan Nabi Khidir, kemudian ngamalkan sesuatu. Dan terus setelah ketemu Nabi Khidir itu mau apa gitu? Kan itu sebenarnya. Setelah ketemu dengan Nabi Khidir itu mau apa? Pasti bingung. Oh, saya mau berguru misalkan. Dilihat aja, wong Nabi Musa saja apa bahasanya Nabi Khidir pada Nabi Musa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan tidak bisa, bukan tidak boleh. Engkau itu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Itu sekelas Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir itu mau menerima pendaftaran murid baru, gitu ya. Terus yang datang itu Nabi Musa. Hanya Nabi Khidir itu bilang, kamu bisa tak sabar bersama saya? Ditanya, insya Allah saya bisa. Satajiduni sabira wala a'si laka amro. Insya Allah saya akan sabar. Dan Nabi Musa. Itu pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa melalui Nabi Khidir, dan harus kita tiru. Bahwa seorang murid kepada sang guru itu harus berusaha mengikuti ittiba. Jadi bukan hanya nyampe pada taat, tetapi mengikuti. Makanya para sahabat Nabi itu punya yang namanya tabi'in, bukan murid. Pengikutnya siapa? Pengikutnya para sahabat itu namanya tabi'in, bukan muridnya para sahabat. Mengapa? Karena beliau-beliau ini meniru sahabat, tingkah laku sahabat termasuk keilmuannya. Sedangkan para sahabat itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau-beliau ini kemudian disebut dengan istilah tabi'in. Makanya kita habis sholat minta terus pada Allah Ta'ala, gimana ya muqallibal qulub, sabbit ya muqallibal qulubi wal absar, sabbitna ala dhinik wa husni ibadatik wa husnil ittiba li habibik. Jadi husnil ittiba, baiknya meniru kepada Rasulullah SAW. Dan itu bukan perkara mudah. Ya kalau ikut sunnahnya Nabi, yang mana? Pelihara jenggot, wong itu udah usah ikhtiar. Pelihara jenggot itu udah usah ikhtiar. Memanjangkan jenggot itu udah usah ikhtiar, itu tumbuh otomatis kok. Kalau nggak tumbuh ya tinggal dibelikan obat, itu bisa tumbuh. Kalau hanya ikut sunnah yang demikian. Coba ikut sunnah yang sifatnya tingkah laku. Mulai dari cara berjalan, mulai dari cara makan, sampai cara minum dan yang lain-lain, maka itu akan terasa. Ternyata susah yang ngikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Apalagi habis upacara, latihan upacara, moro-moro dapat air, insya Allah dalam posisi berdiri tetap akan minum. Habis olahraga, enak, apalagi langsung pegang satu botol dihabisin. Itu lupa sudah. Itu mau disebut sebagai ittiba, sulit. Maka yang namanya
Abi Yazid Al-Bustami ditanya, kamu senang dengan semua pernak-pernik alam malakut ini? Katanya beliau, lam aro syai'an. Saya enggak melihat yang saya senangi di sini. Enggak ada yang saya senangi di sini, katanya Abu Yazid Al-Bustami. Padahal di situ ditampilkan keajaiban-keajaiban alam semesta beserta isinya. Karena alam malakut itu prototipenya alam dunia ini. Jadi bagaimana di dunia, maka di situ sudah digambarkan semua. Abi Yazid tidak senang dengan itu. Faqila lahu anta abdullahi haqqan. Engkau benar-benar hamba sejati. Engkau benar-benar hambanya Allah Ta'ala. Yakni lam astahsinhu hatta anisa bihi qalbi. Wa illa fa kaifa la yastahsinuhu wa qad jama kulla kamalin wa jamalin. Katanya beliau, apa? Bahwa saya akan senang pada sesuatu yang sesuatu itu membuat hati ini menjadi tenang dan damai. Jadi anisun atau unsun itu, saya akan senang ketika hati ini menjadi damai. Sedangkan hati itu akan tenang, akan damai ketika hati itu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang, seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan jiwa kita merdeka, maka perbanyaklah mengkaji dan mempelajari siapa diri kita sebenarnya. Tetap kembali kepada terminologi awal bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu kepada dirinya, maka dia akan tahu kepada Tuhannya. Jadi diri yang mana itu yang kemudian menjadi PR. Karena yang sesungguhnya tegak berdiri melafadzkan Allahu Akbar ketika sholat, itu sang diri itu tadi. Kalau badannya Allahu Akbar, itu badan. Pikirannya bisa kemana-mana. Makanya orang sholat itu sebenarnya sebuah kegiatan yang harus menyatukan tiga hal. Menyatukan badan dengan pikiran, dengan rasa yang ada di dalam kolbu. Jadi menyatukan pikiran, badan, dan rasa yang ada di dalam kolbu. Sehingga yang namanya pikiran itu harus tunduk kepada yang namanya rasa. Rasa itulah yang akan menjadi penghantar kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi kalau bukan karena melibatkan rasa pada saat kita sholat, ya sholatnya tetap hanya nyampe pada sakotol fardu, menggugurkan kewajiban. Apakah itu baik? Iya. Apakah itu sah? Iya. Sholat yang demikian tetap baik, tetap sah, tidak dilarang. Tetapi marilah kita bareng-bareng agar sampai kepada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang merdeka itu, perbaiki sholat kita. Pertama dengan cara apa? Tazkiyatun nafas, melakukan penyucian diri. Kita bedah diri itu mulai diri yang disebut dengan nafsu dulu. Dalam bahasa kita, nafsu itu yaitu hasrat atau keinginan, itu kemudian di dalam Quran itu ada 4. Jadi yang puncaknya adalah nafsul mutmainnah, ketika Allah Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, yaitu dalam keadaan ridho. Jadi jiwa yang tenang itu, maka dia akan ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi sebelum sampai di situ, jiwa itu yang mana dulu yang harus ditundukkan? Makanya Rasulullah itu lebih senang, lebih sering memakai jubah merah. Jubah merah, merah itu siapa sih? Merah itu adalah perlambang dari yang menjadi bahan penciptaan iblis.
Jadi yang menjadi iblis itu adalah api. Api itu juga berwarna merah. Ini bukan ilmu cocoklogi, bukan. Jadi kenapa? Karena alam semesta ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang bisa kita rinci untuk kita fahami. Jadi elemen alam itu ada berapa? Ada 4. Air, api, tanah, dan udara. Dari masing-masing inilah kemudian muncul yang namanya alam yang kita tempati hari ini. Jadi alam yang kita tempati hari ini itu berasal dari apa? Air, api, tanah, dan udara. Nah, api itu berwarna merah. Api itulah yang memberikan hasrat keinginan kepada kita yang dalam bahasa Quran disebut dengan innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Bahwa nafsu itu adalah yang senantiasa ammaru bisu. Jadi nafsu yang merah itu yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, sekarang gini. Kenapa nafsu yang warna merah ini melakukan perbuatan buruk? Dari mana keinginan itu muncul? Dari mana hasrat itu muncul? Itu yang kita menjadikan pertanyaan. Jadi hasrat itu muncul itu dari mana gitu. Maka kalau hasrat itu muncul itu semuanya dari apa yang kita konsumsi, dari apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itulah yang menjadi penyebabnya. Contohnya kita makan sesuatu yang juga berwarna merah. Apa itu? Setiap daging itu memiliki unsur darah. Kalau gak percaya, ketika jenengan beli daging, ibu-ibu itu cuci bersih sampai warna putih itu daging, maka itu akan terasa sepal, dan akan terasa nyaman. Karena yang bikin nyaman itu sebenarnya adalah apanya? Darahnya itu juga yang bikin nyaman. Nah, maka kurangi itu sehingga Sahal At-Tustari itu kalau Ramadan murni gak makan daging sama sekali, bahkan beliau hanya minum air. Sahal At-Tustari itu kalau sudah Ramadan oleh putrinya, beliau gak keluar kamar. Kalau logika kita kan gini, bisa tak orang gak keluar kamar, gak butuh ke kamar mandi dan yang lain-lain. Bisa ketika badan ini sudah kita kendalikan sendiri. Kita ini aneh. Loh kok bisa? Wong badan kita yang sakit, tanyanya ke dokter. Yang ngalami sakit siapa? Yang ngalami sakit kan kita. Terus sudah demam 3 hari, kemudian datanglah ke dokter. Coba kita teliti itu. Dokternya tanya balik. Begitu dicek, pakai apa namanya itu ya? Ya alat untuk tahu apa namanya detak jantung dan panas itu. Dicek sudah. Begitu dicek, tanya kemudian sudah berapa hari demamnya. Gak bisa nyimpulkan juga itu. Coba suatu saat Anda berbohong, baru tadi pagi gitu, padahal sudah seminggu gitu. Dikasih obat maka dosis yang rendah itu. Kenapa? Karena baru sakit. Jadi kita ini sebenarnya ada mindset, ada pola pikir yang sebenarnya salah. Badan itu milik saya gitu loh. Mestinya yang tahu begitu badan itu ngasih alarm, apa alarmnya? Mulai hangat yang namanya kulit, suhu mulai naik. Yang kedua, tenggorokan mulai radang, itu alarm. Terus kemudian perut misalkan mulai gak nyaman, itu alarm kepada tubuh kita. Hanya kadang kita tidak peka dengan itu semua. Jadi Allah Ta'ala kan ngasih alarm ke tubuh ini gitu loh. Kalau saya selalu bilang dari dulu bahwa yang tahu pada badan saya ya saya. Oh badan saya ini butuh apa gitu. Badan saya ini kekurangan apa. Hanya karena kita memang tidak pernah mengkaji badan kita sendiri, akhirnya butuh bantuan orang lain untuk menyembuhkan. Jadi demikian, makanya batas makanan
yang boleh dikonsumsi oleh badan itu halalan thayyiban, halal dan thayyib. Jadi halal itu secara fikih, tapi thayyib itu secara tasawuf. Artinya thayyib itu dari segala aspek akibatnya, makanan itu akan membuat kita jadi emosi atau tidak, jadi pemarah atau tidak. Maka kita akan diarahkan dari makanan kita itu untuk menginginkan sesuatu sesuai dengan yang kita makan. Jadi kita teliti, dan sebagian makanan dari karyanya Syekhul Akbar Ibnu Arabi itu disebutkan. Jadi kalau makan daging ini akibatnya apa, itu ada. Jadi sudah dijelaskan juga. Nah, makanya nafsu kita yang harus kita kendalikan. Yang pertama adalah nafsul yang ammaroh tadi, nafsu yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan jelek. Ini dari mana? Pertama dari yang kita makan, kemudian yang kedua dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Makanya pendidikan karakter itu sebenarnya adalah kebiasaan yang harus dilakukan setiap hari secara rutin seperti itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan.